Nofriya Islami, Teknik Industri 18D, NIM 1333 dari Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kasus yang akan dianalisis di salah satu perusahaan manufaktur yang berada di Kabupaten Karawang. Jurnal ini untuk memenuhi tugas operasional riset 2. Maka dari itu, mari kita bahas dari yang pertama. Baik, selanjutnya kita awali dengan pembacaan judul jurnalnya, yaitu perbaikan layout kerja proses produksi pada perusahaan manufaktur untuk memaksimalkan hasil produksi. Yang dirangkai oleh saya sendiri, Nofriya Islami, NIM 1841 622 620 1333, Teknik Industri 18D, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Oke, kita lanjut saja ke pembacaan abstrak terlebih dahulu. Pada zaman pandemi COVID-19 ini, banyak konsumen yang mencari bahan kebutuhan rumah tangga, terutama sabun dan desinfektan. Hal ini menuntut perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, terutama yang memproduksi produk jadi sabun dan desinfektan seperti PTM, untuk meningkatkan target produksinya yang berlokasi di Kabupaten Karawang. Akibatnya, banyak permasalahan yang muncul terutama pada proses produksi. Di antaranya, kasus pada penataan jalur produksi yang kurang efektif, sehingga membuat kegiatan produksi tidak maksimal dan banyak menguras waktu. Serta keselamatan operator yang tidak terlalu diperhatikan membuat hasil dari proses produksi tidak maksimal. Berdasarkan kasus tersebut, maka diperlukan beberapa perbaikan untuk memperlancar proses produksi, juga menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk operator, sehingga output produk yang dihasilkan akan lebih maksimal. Beberapa perbaikan yang diusulkan diantaranya perubahan layout atau peletakan mesin dan penggunaan alat bantu dari manual menjadi otomatis. Dari beberapa usulan ini, diharapkan proses produksi pada PTM dapat meningkat, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Mengingat banyaknya permintaan konsumen pada produk sabun dan desinfektan pada zaman pandemi ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas layout sebelum perbaikan pada proses produksi. Ini ada gambar layoutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat di simulasi pramodel sebagai berikut. Baik, ini adalah gambaran simulasi pramodelnya, akan kita running dulu. Nah, ini sudah terlihat ya. Karena terlalu cepat, kita perlambat terlebih dahulu biar terlihat bagaimana proses produksinya. Nah, kita bisa melihat pada jalur 1 dan 2 terjadi penumpukan dan pertimbang-tindihan antara dua produk, dua varian yang berbeda. Sehingga ketika masuk ke packaging, operator akan merasa kesulitan untuk memisahkan kedua produk tersebut yang beda varian. Nah, setelah di sini sudah di packing, kardus akan masuk ke jalur 3 untuk varian 1 dan jalur 4 untuk varian kedua. Ini akan ditunggu sampai full, baru si operator akan merekatkan ke mesin perekat tersebut, karena konveyornya masih manual sehingga membutuhkan tenaga dari operator. Seperti itu. Pertama ke mesin perekat yang varian ungu, kemudian meloncat ke mesin perekat yang varian hijau. Setelah masuk ke mesin perekat, kardus akan masuk ke jalur masing-masing untuk dipalet oleh operator yang lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah mendetail pada layout sebelum perbaikan. Setelah tadi kita sudah melihat simulasinya di promodel ya. Kita akan membahas satu persatu, dari mulai ketepatan atau ketelitian operator dalam pengapakan barang atau packaging. Tadi sudah terlihat pada jalur 1 dan 2 terjadi penumpukan dan pertimbang-tindihan antara dua produk yang beda varian, sehingga menyulitkan operator untuk memaking. Dikhawatirkan operator salah memaking varian pada
kardus yang tidak sesuai, sehingga nanti barangnya menjadi reject. Kemudian waktu operasi atau waktu proses operasi juga memerlukan waktu yang cukup banyak dan menguras waktu, karena di sini ada penumpukan barang di jalur menuju mesin perekat, dan juga digunakan tenaga operator untuk menjalankan mesin perekatnya karena masih menggunakan conveyor manual. Oke, setelah itu untuk alat bantunya juga tadi sudah disebutkan bahwa conveyor jalur 3 dan 4 masih manual, sehingga masih memerlukan tenaga operator. Kemudian keamanan bagi operator pun kurang diperhatikan, karena di sini operator yang packaging dia harus mengurus atau mengoperasikan mesin perekat 1 dan 2 karena conveyor yang menuju ke sana masih manual. Oke, setelah tadi kita melihat layout proses produksi sebelum perbaikan, dan setelah tahu masalahnya, kita lanjut ke layout proses produksi setelah perbaikan. Nah, di sini ada gambar peta produksinya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat langsung ke promodel simulasi sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan ke simulasi perbaikan proses produksi. Di sini sudah ada, kita runningkan terlebih dahulu agar terlihat prosesnya. Nah, kita perlambat agar kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Oke, di sini sudah terlihat ya bagaimana prosesnya. Jalur setiap varian sudah dibedakan, setiap satu jalur satu varian, sehingga memudahkan operator dalam hal pemakingan. Kemudian di conveyor atau jalur yang menuju mesin perekat kardus sudah diganti dengan conveyor otomatis, sehingga tidak memerlukan lagi tenaga operator untuk melakukan perekatan kardus, sudah otomatis. Kemudian di pemaletan juga di sini hanya memerlukan satu orang saja, karena untuk mengefektifkan waktu dan mengefektifkan juga tenaga pekerja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan setelah usulan perbaikan. Tadi kita sudah lihat di simulasi pramodelnya bagaimana, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setelah perbaikan ada keefektivitasan dalam produksi, efektivitasnya meningkat, produktivitas juga, karena setiap jalur setiap varian sudah memiliki jalurnya masing-masing, sehingga lebih fokus untuk pepackingan setiap operator, sehingga operator pun tidak terlalu terbebani oleh beberapa pekerjaan, hanya fokus pada satu pekerjaan, dan untuk mengurangi barang reject. Kemudian conveyornya juga sudah diganti, yang asalnya manual menjadi otomatis pada jalur ke mesin perekat. Dan untuk keamanan juga, safety untuk operator juga semakin membaik, karena operator tidak harus lagi mengurus mesin perekat, jadi fokus pada satu pekerjaan saja. Nah, setelah kita melihat layout sebelum perbaikan dan setelah usulan perbaikan, maka dapat ditarik kesimpulan, setelah dilakukan perbaikan diharapkan proses produksi semakin lancar, hasil output meningkat, dan lingkungan kerja aman, mengingat kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi pada zaman pandemi COVID-19 ini, terutama pada produk kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan desinfektan yang ada atau diproduksi oleh PTM. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.